kelompok dua. Saya Muhammad Jidana Nafis, selaku Ketua Kelompok 2. Saya Frida Dwi Rahayu. Saya Dewi Citra Puspitasari. Dan saya Fadia Ais. Saya Mala Liviana. Saya Keisha Amelia. Dan saya Dimas Fatur Rahman. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang inovasi teknologi untuk meningkatkan gotong royong pada siswa tingkat MI atau SD. Selanjutnya ada studi kasus. Selanjutnya latar belakang. Yang pertama, teknologi membuat orang lebih individu, nilai gotong royong luntur. Jadi, teknologi membuat orang lebih mementingkan kepentingannya sendiri. Yang kedua, semangat kebersamaan Indonesia. Contoh sila ketiga Pancasila. Sila ketiga Pancasila yaitu Persatuan Indonesia yang mengajarkan pentingnya kerjasama. Yang ketiga, agar siswa lebih sadar dan ingin bergotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, memahami teknologi akan membuat siswa lebih semangat gotong royong dan mempraktekannya. Sehingga animasi ini dibuat agar siswa lebih semangat dalam bergotong royong. 2. Meningkatkan interaktif sehingga para siswa dapat lebih memahami apa arti dari gotong royong. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, memvisualisasikan video animasi dalam mengajarkan nilai gotong royong. Jadi, agar para siswa itu lebih tertarik dengan materi yang diajarkan di kelas. Yang kedua, membudayakan nilai-nilai gotong royong dan pembelajaran yang lebih menarik. Nilai gotong royong itu sangat penting bagi bangsa Indonesia yang beragam. Selanjutnya, batasan penelitian. Yang pertama, efektivitas video animasi dalam mengajarkan nilai gotong royong. Bahwasanya kelompok kami berfokus pada nilai-nilai gotong royong. Yang kedua, siswa kelas 4C di SDN Rungkut Menanggal 1 Surabaya. Yang ketiga, observasi dan wawancara ini digunakan untuk mencari informasi terhadap materi yang akan diajarkan. Yang keempat, mengukur peningkatan pemahaman siswa terhadap konsep gotong royong. Bahwasanya kita berharap kepada para siswa agar lebih memahami konsep gotong royong dan mengimplementasikannya. Selanjutnya akan dijelaskan kepada rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu tentang profil sekolah di SDN Rungkut Menanggal 1. Yang dimana SDN Rungkut Menanggal 1 yaitu sudah terakreditasi A. Yang dimana kepala sekolah di SDN Rungkut Menanggal 1 yaitu Ibu Ika Suci Rahayu, SPD MPD, yang beralamatkan Jalan Rungkut Barata 9 nomor 3. Rungkut Menanggal, Kecamatan Gunung Anyar, Surabaya. Selanjutnya yaitu tentang visi dan misi di SDN Rungkut Menanggal 1. Visi SDN Rungkut Menanggal 1 yaitu tampil prima untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, prestasi, inovasi, manajemen, dan ASRI. Selanjutnya yaitu tentang visi sekolah di SDN Rungkut Menanggal 1. Yang dimana visi tersebut yaitu meliputi yang pertama tentang prestasi, mengoptimalkan profesionalisme guru dalam upaya meningkatkan pelayanan demi tercapainya prestasi. Yang kedua yaitu religius, yang dimana religius itu menciptakan sekolah yang bernuansa imtek, sehat jasmani dan rohani, serta membentuk karakter dan watak siswa-siswi di SDN Rungkut Menanggal 1. Yang ketiga yaitu tentang inovatif, yang dimana siswa dapat mengembangkan ide atau gagasan yang cemerlang untuk pembaruan dalam pendidikan di sekolah tersebut. Yang keempat yaitu manajemen, yang dimana manajemen itu mengembangkan tata administrasi, koordinasi, evaluasi, supervisi, dan pemberdayaan potensi sekolah. Yang terakhir, yang kelima yaitu ASRI, yang dimana ASRI yaitu siswa dapat memelihara dan meningkatkan lingkungan sekolah yang sehat, sejuk, rindang, nyaman, aman, dan sejahtera. Selanjutnya yaitu tentang hasil observasi. Hasil observasi kami di sekolah SDN Rungkut Menanggal 1 yaitu tentang lokasi.
Lokasi di SDN Rungkut Menanggal 1 yaitu terletak di perumahan yang aman dan tenang, serta masjid di sebelahnya yang amat besar. Dan lokasi ini bisa disebut dengan lokasi yang strategis untuk pembelajaran siswa dan siswi di wilayah SDN Rungkut Menanggal 1. Yang kedua yaitu suasana belajar, yang dimana lingkungan suasana belajar di SDN Rungkut Menanggal 1 yaitu bersih dan rapi, cocok untuk belajar dengan nyaman. Yang terakhir yaitu tentang fasilitas. Fasilitas di SDN Rungkut Menanggal 1 yaitu cukup lengkap dengan lapangan, laboratorium, dan fasilitas penunjang lainnya seperti LCD, proyektor, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu tentang materi ajar. Materi ajar yang disediakan di SDN Rungkut Menanggal 1 yaitu ada 3. Yang pertama yaitu kelas 4 dipilih karena siswa sudah siap menerapkan nilai gotong royong dalam kegiatan kelompok. Yang kedua yaitu pendidikan Pancasila sangat penting untuk menerapkan nilai persatuan di era digital saat ini yang terus berkembang. Yang ketiga yaitu tentang kelas 4 dipilih untuk pembelajaran Pancasila, terutama sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia, yang dimana agar siswa lebih memahami dan mengamalkan nilai gotong royong di lingkungan sekolah. Selanjutnya tentang metode wawancara dan observasi. Metode wawancara dan observasi di SDN Rungkut Menanggal 1 yaitu meliputi yang pertama, tentang penelitian dilakukan melalui wawancara dengan kepala sekolah dan wali kelas, serta observasi langsung di kelas. Yang kedua yaitu penelitian ini mengamati tentang materi ajar yang diajarkan di SDN Rungkut Menanggal 1, metode pembelajaran dan penggunaan teknologi di kelas 4C. Oke, selanjutnya yaitu konsep media pembelajaran interaktif. Yang pertama ada aplikasi Miro untuk merancang ide media pembelajaran, rancangan mulai dari observasi hingga proses belajar mengajar, dan sekaligus pembagian tugas anggota kelompok. Yang kedua yaitu aplikasi Wikeditor untuk pembuatan video pembelajaran yang interaktif. Selanjutnya akan dijelaskan di video berikutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan Miro atau materi pendidikan Pancasila sila ketiga. Ada konsep media pembelajaran. Dalam proses pembelajaran ada 3 cabang. Yang pertama yaitu tampilan, fungsi, konten. Nah, selanjutnya yaitu ke halaman pembuka, yaitu terdapat salam pembuka, berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Selanjutnya itu perkenalan, entah itu dari murid ataupun gurunya. Selanjutnya itu ada ice breaking. Ice breaking ini agar siswa lebih fokus dengan materi yang akan dijelaskan. Yang kedua yaitu ada halaman utama yang terdapat menu, yaitu menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang kedua yaitu memberikan info materi yang akan dibahas ataupun informasi yang akan kami bahas. Selanjutnya yaitu penjelasan materi dengan memperlihatkan video animasi dan mendalami materi dengan metode ceramah. Seperti kita menjelaskan kepada murid-murid apa yang terdapat di dalam video animasi tersebut. Selanjutnya yaitu kuis atau permainan. Dan yang terakhir yaitu sesi tanya jawab. Yang ketiga yaitu ada halaman penutup, yaitu terdapat evaluasi dan memberi penghargaan dari yang siswa yang mau bertanya ataupun yang menjawab. Yang ketiga yaitu salam penutup. Yang terakhir yaitu doa dengan kepercayaannya masing-masing. Selanjutnya yaitu ada fungsi, yaitu kumpulan dari aplikasi yang digunakan dalam proses belajar mengajar. Terdapat kuis, bisa dilakukan dengan aplikasi Quizizz ataupun memberikan secara langsung. Yang kedua yaitu ada gerak animasi, menampilkan animasi yang sudah kami buat melalui Wikeditor. Yang ketiga yaitu ada kumpulan materi sebagai penjelasan, ada slide dan jurnal. Kami mencari materi-materi itu melalui Google Scholar, Google Search, dan Litmes. Yang terakhir yaitu ada konten dengan contoh materi ajar implementasi sikap gotong royong yang menjelaskan tentang pengertian gotong royong, pentingnya gotong royong untuk bangsa Indonesia. Yang ketiga yaitu memperkenalkan bunyi dan lambang sila Pancasila ketiga. Yang terakhir yaitu memberikan contoh lain dari gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya yaitu ada rencana media pembelajaran.
Yang terdapat materi ajar, pengumpulan materi kita jadikan satu ke Google Drive. Nah, setelah pengumpulan materi kita analisis yang ada di Google Drive. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu ada media pembelajaran penjelasan materi. Yang pertama yaitu ada presentasi materi. Kita menjelaskan ke murid-murid yang belum paham secara lisan, selanjutnya melalui Wik Editor atau menampilkan animasi yang sudah kami buat. Selanjutnya ada Wik Editor, kita melalui Canva untuk mencari bahan animasi. Yang kedua yaitu ada Ibis Paint, mengedit bahan dari Google Search. Selanjutnya yaitu ada jurnal sebagai pendukung pembelajaran. Selanjutnya yaitu ada media pembelajaran berbasis interaktif yang menunjukkan tampilan dan materi. Selanjutnya yaitu ada hasil observasi. Kami sudah melakukan observasi di SDN Rungkut Menanggal 1, yaitu suasana belajarnya sangat bersih, rapi, dan nyaman. Dan juga terdapat fasilitas yang sangat lengkap, yaitu ada masjid, lapangan, laboratorium, aula, greenhouse, bengkel kompos, dan fasilitas penunjang lainnya. Dan terdapat lokasi yang sangat strategis, yaitu terletak di perumahan dan terdekat dengan tempat ibadah, yaitu dekat masjid. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada pengguna. Ketika proses belajar mengajar di SDN Rungkut Menanggal 1 Surabaya, kami mengajar pada siswa di kelas 4C. Ketika proses belajar mengajar yang menjadi guru itu Mas Nafis dan Mbak Ai, sedangkan fasilitator yang mana bertugas untuk memenuhi apa yang dibutuhkan dalam proses belajar mengajar yaitu terdapat Mbak Frida dan Mbak Kesia. Selanjutnya yang bertugas sebagai mediator yaitu Mas Dimas. Mediator ini membantu proses belajar mengajar saat di kelas. Yang terakhir yaitu sebagai tutor itu Mbak Citra dan Mbak Mala dengan membantu ketika terdapat murid yang tidak paham dengan pembelajarannya. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi Wiki Editor. Aplikasi Wiki Editor ini kami gunakan untuk membuat media pembelajaran interaktif berbasis video animasi, yang mana animasi ini kita akan gunakan untuk proses belajar mengajar di SDN Rungkut Menanggal 1. Aplikasi Wiki Editor ini bisa kita gunakan melalui Chrome atau aplikasinya yang kita sudah download. Sebelum membuat animasi ini, kita membuat materi yang mana kita akan gunakan untuk animasi ini, atau kita mencari materi untuk apa saja yang kita akan tampilkan pada animasi ini. Setelah kita mencari materi, kita menemukan atau mencari bahan-bahan mentahan gambar-gambar animasi yang kita gunakan. Kelompok kami menggunakan Google Search untuk mencari mentahan-mentahan gambar animasi, dan kita menggunakan juga aplikasi Canva untuk mencari gambar-gambar untuk pembuatan animasi. Dan kita menggunakan aplikasi tambahan yaitu Ibis Paint, yaitu yang mana kita gunakan untuk menghapus atau menambahkan sesuatu yang kita butuhkan. Pada animasi ini kita berfokus pada sikap gotong royong, yang mana pada tampilan pertama ini, pada video animasi kami ini, kita akan menjelaskan mengenai pengertian gotong royong. Yang kedua, di sini terdapat peta Indonesia, yang mana kita akan menjelaskan pentingnya sikap gotong royong untuk bangsa Indonesia, dan kita memberi semangat untuk agar menjalankan atau mengimplementasikan sikap gotong royong. Selanjutnya, kita akan menampilkan lambang-lambang Pancasila yang mana kita berfokus pada sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia yang dilambangkan oleh pohon beringin, karena sikap gotong royong merupakan implementasi dari nilai dari Pancasila sila ketiga. Sehingga pada tampilan ini kita memperkenalkan sila ketiga, lambang dan bunyinya. Dan yang terakhir kita akan membuat contoh atau memberikan gambaran atau contoh tentang
implementasi dari gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini merupakan cuplikan dari animasi dari kelompok kami. Gotong royong memiliki arti yaitu gotong yang artinya bekerja dan royong artinya bersama-sama. Jadi gotong royong Nah, itu sekilas dari animasi yang sudah kita buat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, saya akan menjelaskan alur penerapan media pembelajaran interaktif, yaitu Draw.io. Nah, di Draw.io ini sebagai aplikasi untuk merancang alur penerapan media pembelajaran, yang di dalamnya terdapat gambaran atau ilustrasi terkait tahapan-tahapan pembelajaran menarik dari awal hingga akhir. Kemudian secara rincinya akan dijelaskan ke video selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan lebih terperincinya Draw.io yang berjudul tentang alur penerapan pembelajaran interaktif. Pertama-tama kita lakukan dengan mulai, kemudian koordinasi guru. Nah, di dalam koordinasi guru ini kita meminta persetujuan kepada Bapak Ibu guru untuk memasuki kelas. Nah, apabila sudah diberikan persetujuan kepada Bapak Ibu guru, kita lanjut ke masuk kelas. Kemudian lanjut ke salam pembuka. Di dalam salam pembuka ini kita memberikan salam sapaan kepada peserta didik. Kemudian kita lanjut dengan doa dan kemudian kita lanjut ke perkenalan. Nah, di dalam perkenalan ini kita memperkenalkan satu persatu anggota kita. Kemudian lanjut mengkoordinasi kelas. Koordinasi kelas ini kita isi dengan ice breaking. Nah, ice breaking ini bertujuan untuk memfokuskan peserta didik untuk proses kegiatan belajar mengajar. Setelah mengkoordinasi kelas, kemudian kita lanjut ke menyampaikan tujuan pembelajaran. Setelah itu, sebelum memberikan materi, kita memberikan sekilas info yang akan kita bahas. Kemudian kita lanjut ke penjelasan materi. Nah, dalam penjelasan materi ini kita bisa lakukan dengan cara menampilkan animasi atau metode ceramah. Nah, metode ceramah ini metode pembelajaran yang dilakukan dengan cara menyampaikan materi secara lisan. Kemudian kita menjelaskan materi yang ada di dalam animasi. Apabila peserta didik belum paham apa yang kita sampaikan di dalam animasi, kita bisa melakukan dengan cara melakukan pendalaman materi. Setelah itu, kita lakukan dengan sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab ini bisa kita lakukan dengan menggunakan quiz game secara langsung atau menggunakan aplikasi Quizizz. Setelah itu, setelah proses sesi tanya jawab selesai, kita lanjut ke evaluasi. Evaluasi ini yaitu berisikan tentang penjelasan atau pendalaman materi yang ada di dalam sesi tanya jawab tadi. Kemudian setelah itu kita lakukan ke penghargaan. Penghargaan ini bisa kita isi dengan memberikan oplos kepada peserta didik atau juga memberikan hadiah yang sudah kita siapkan. Kemudian kita lanjut salam penutup, doa, dan selesai. Oke, di sini saya akan menjelaskan Draw.io slide kedua. Pertama-tama kita akan memulai dan selanjutnya kita akan menentukan materi ajar apa yang mau diajarkan, yaitu di sini kita memilih tentang pendidikan kewarganegaraan atau PKN. Selanjutnya kita akan memilih subbab apa yang mau kita buat materi ajar, yaitu di sini kita akan memilih tentang Pancasila. Setelah itu kita akan memilih materi sila ketiga, yaitu tentang Persatuan Indonesia. Setelah menentukan materi tersebut, kita akan memilih atau mencari contoh yang sesuai dengan sila ketiga. Di sini kita mengambil contoh dari gotong royong. Setelah menentukan
tema, kita akan menentukan aplikasi. Aplikasi apa yang mau dibuat untuk media pembelajaran. Oke. Selanjutnya, kita akan menggunakan di sini kita akan menggunakan Canva dan Ibis X untuk elemen atau bahan animasi. Setelah menggunakan aplikasi tersebut, kita akan melanjutkan proses pembuatan animasi di Wix Editor. Setelah melakukan proses yang amat panjang, kita akan menguji atau mengecek kembali animasi apakah sudah sesuai dengan tema yang kita tentukan atau belum. Selanjutnya, setelah menguji atau menganalisis kembali animasi tersebut, kita akan menyimpan dan menyalin link HTML animasi. Setelah menyimpan link, kita akan mengunggah tersebut di Google Drive agar file tidak hilang. Selanjutnya, kita akan menyampaikan media pembelajaran tentang gotong royong yang sudah kita buat dari awal. Kita akan menyampaikan kepada siswa tersebut. Setelah menyampaikan media pembelajaran, kita akan menampilkan atau melihatkan video animasi selama 30 detik. Setelah melihatkan video, di sini kita akan menjelaskan apa pengertian gotong royong itu. Di sini kita akan menjelaskan pengertian tersebut kepada siswa. Selanjutnya, kita akan menjelaskan pentingnya gotong royong. Setelah menjelaskan pentingnya gotong royong, kita akan mengenalkan lambang Pancasila. Nah, di sini kita akan menampilkan gambar Pancasila. Setelah mengenalkan lambang Pancasila, kita akan menjelaskan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Dan kita mengambil contoh gotong royong. Jikalau siswa masih belum memahami dari penjelasan tersebut, kita akan memperdalam materi dan akan menjelaskan kembali agar siswa bisa memahami materi yang kita sampaikan. Setelah memperdalam materi, semuanya selesai dan kita akan mengakhirinya. Oke, untuk selanjutnya yaitu terkait bab referensi. Di kelompok 2 ini kita menggunakan referensinya berdasarkan dari Google Search, Google Scholar, dan juga Maps. Di mana referensi tersebut kita masukkan di Zotero, lalu langsung kita isi di bab referensi ini. Untuk referensinya sendiri, yang pertama kita mencarinya di Google Scholar. Untuk referensi yang kedua kita mencari di Google Search, dan yang ketiga referensi kita berdasarkan dari The Maps. Nah, cara kita mencari referensi kita, yang pertama kita buka dulu di Google Scholar-nya. Nah, ini tampilan Google Scholar-nya. Selanjutnya kita masukkan judul. Ini ada beberapa judul yang kita masukkan, yaitu implementasi nilai gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat, studi kasus kegiatan kerja bakti di RT atau RW 0902 Dusun Kirwata Kalitunggal, Pelatihan Tunggal, Desa Martiguna, Kecamatan Sintang. Nah, ini judul yang kita masukkan juga keterangan, yaitu berupa jurnalnya. Nah, ini tampilan untuk setelah kita search tadi. Nah, ini ada judulnya dan ini ada penulisnya juga, Pak Jayati. Nanti langsung kita download saja PDF-nya. Oke, untuk selanjutnya yaitu referensi kita yang dari Google Search. Ya, caranya sama ya seperti yang tadi, kita tulis judulnya. Mungkin judulnya hampir sama, yaitu memakai kata kunci implementasi nilai Susanti Bhinneka Tunggal Ika guna meningkatkan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara menuju Indonesia Emas 2045. Nah, nggak beda jauh ya caranya. Kita langsung saja download PDF-nya.
Untuk selanjutnya yaitu referensi kita yang sudah kita masukkan di Lean Maps. Ini ada beberapa judul yang bersangkutan namun isinya berbeda. Kita lihat dari ini ada tahun yang paling lama di 2011 ini menggunakan judul yang hampir sama dengan judul referensi kita, yaitu modernisasi dan perubahan sosial. Nah, judul yang kita pakai di referensi untuk makalah kita yaitu terkait tentang transformasi nilai-nilai gotong royong pada Gen Z. Dan selanjutnya yaitu setelah kita memasukkan jurnal tadi di Zotero, kita langsung buka ke Google Dokumen. Seterusnya kita tekan Zotero ini untuk tata cara untuk menambahkan referensinya. Terus kita tekan yang atas sendiri yaitu add atau edit station. Nah, sini nanti bisa kita tekan, nanti akan muncul referensinya seperti ini. Sekian kami dari kelompok 2, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum.